Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Obi, di channel YouTube aku. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit tentang stakeholder theory. Menurut Freeman dan Reed pada tahun 1983, stakeholder theory merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan stakeholder theory, Freeman dan Reed memperkenalkan konsep stakeholder menjadi dua model. Yang pertama yaitu model kebijakan dan perencanaan bisnis. Yang kedua yaitu model pertanggungjawaban sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model kebijakan dan perencanaan bisnis, berfokus pada pengembangan dan pengevaluasian keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dianggap dukungannya diperlukan untuk keberlangsungan usaha perusahaan. Sementara, dalam model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder berfokus pada perencanaan perusahaan dan analisisnya diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang mungkin berlawanan bagi perusahaan ini termasuk badan regulator atau governance yang dengan kepentingan khusus memiliki kepedulian terhadap kepentingan sosial. Lesmana dan Tarigan pada 2014 menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder. Yang pertama yaitu ada Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang fungsinya dalam perusahaan hanya melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak luar hanya bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional tanpa menciptakan kebermanfaatan bersama. Sementara pada pendekatan New Corporate Relation menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan dengan stakeholder internal yaitu mempunyai konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan external stakeholder yaitu bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih ke pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu variabel yang berhubungan dengan stakeholder teori ini adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance ini dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan yang terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungannya secara penuh atas terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, stakeholder teori ini juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Penerapan knowledge management merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntunan yang semakin tinggi. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan dengan harapan keikutsertaannya dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatnya kinerja manajemen perusahaan akan mempengaruhi stakeholder eksternal, sehingga stakeholder eksternal percaya bahwa perusahaan dapat bersaing di era globalisasi ini dan tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stakeholder teori ini merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari peranan stakeholder internal maupun eksternal yang mempunyai latar belakang
belakang kepentingan yang berbeda-beda. Sekian dari stakeholder teori ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Sekian dari sesi kali ini, yaitu tentang stakeholder teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.